Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Minggu ini kita sudah di minggu keempat. Materi untuk minggu ini yaitu array. Untuk contohnya kita langsung ke code ya. Di latihan nanti ini ada tentang array-nya. Bagi yang sudah mencoba latihan ini, silahkan dibuka untuk code-nya. Nah, untuk contoh dari saya sedikit modifikasi. Jadi saya tidak untuk inputan tidak hanya menggunakan text box saja. Text box saya gunakan dua untuk NPT dan nama karyawan. Sedangkan untuk jenis kelamin saya modifikasi menggunakan radio button, dan untuk tanggal lahir saya menggunakan daytime picker. Ya, secara garis besar kurang lebih code-nya sama, cuma nanti saya modifikasi untuk beberapa objek inputannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi array. Nah, kita belum masuk ke database. Kalau misalkan kita masuk ke database untuk menampilkan data karyawan yang seperti ini, itu memang kita membutuhkan database sebagai penampungan. Nah, kita membahas array dulu sebelum masuk ke database connection. Jika latihan ini sudah kalian ikuti, nah ini untuk menampilkan datanya, untuk headernya digunakan properties. Jadi menggunakan properties ya, menggunakan collection di sini ya, diisi di ini saya tambahkan sendiri. Di modul ini kalian diarahkan untuk membuat kolom headernya menggunakan properties. Nah, ini ya. Nanti akhirnya untuk headernya lewat pengisian menggunakan properties. Sedangkan yang akan saya contohkan atau demokan yaitu bagaimana kalau misalkan kita menambahkan nama kolomnya ini menggunakan code ya, menggunakan code. Jadi perhatikan konsep array. Jadi array itu saya gunakan yang di sini yang ada barisnya. Saya contohkan menggunakan Microsoft Excel ya. Perhitungan baris dan kolom dia menggunakan indeks. Jadi kalau kita membahas indeks dimulai dari 0. Oke. Indeks dimulai dari 0. Kalau misalkan saya menulis data di kolom A baris pertama, misalkan saya menulis 1, jadi posisi dari data ini adalah indeks kolom ke 0 dan baris ke 0 ya. Nah, permasalahannya bagaimana kalau misalkan kita menuliskan seperti ini di list box ya. Kalau seperti ini kan sudah tampil. Nah, sedangkan saya membuat contoh baru. Ini contoh baru. Bagaimana kalau misalkan ini list box-nya kosongan seperti ini, kita mau menambahkan inputan npm nama alamat masuk ke dalam list box. Nah, sementara itu kalau yang minggu kemarin kita name-nya kita default, sekarang saya mau buat name-nya ini kita buat custom ya. Saya buat customize. Jadi saya agar hafal, kalau cuma 3 saja mungkin kita hafal ya. Kalau defaultnya text box 1, text box 2, text box 3, hafal text box 1, ini text box 2, yang ini text box 3. Nah, untuk memberikan agar kita mengingat bahwa untuk npm ini inputannya apa sih, saya beri nama untuk name-nya. Text box 1 ini saya agar hafal kalau inputan npm saya menggunakan txt_npm.
Yang selanjutnya untuk nama saya rename juga txt underscore nama. Sekali lagi di sini kalian lakukan sebelum ada code-nya. Jadi di sini belum ada code sama sekali, ini kecuali kalau yang ini memang defaultnya seperti ini ya. Nah, terus untuk alamat teks name properties name-nya ini saya ganti menjadi txt underscore alamat, sehingga nanti di code-nya saya bisa menghafalkan. Nah, selanjutnya event yang nanti akan saya lakukan adalah saat saya mengisi data yang ada di inputan ini, saya tekan button 1, data yang ada di sini masuk ke list box ini. Jadi sama seperti yang dicontohkan sama seperti contoh halaman 29 ya. Jadi saya bagaimana cara menampilkan data yang seperti ini? Caranya sekali lagi tolong diingat ini array ya. Kalau array nanti beda dengan kalau objeknya ini kita menggunakan data grid view, beda ya. Kita menggunakan array dulu. Jadi sebelum ini code-nya kalau sudah memang ada di modul semuanya, tapi saya jelaskan di sini ada penjelasannya, tapi dari beberapa kali saya coba mereview lagi, mahasiswa paham enggak dengan penjelasan yang ada di modul ini. Mereka masih bingung apa yang disebut dengan menghitung otomatis itu seperti apa. Maksudnya saya jelaskan step by stepnya. Jadi contohnya kalau misalkan saya mau menambahkan data yang ada di sini, contohnya kita coba run. Oke, saya isi data 1 2 3. Nah, saya ingin saat saya pencet button 1 datanya itu masuk ke dalam list view. Karena button 1 masih belum ada code-nya, masih kosong, jadi dia tidak akan bisa muncul atau nggak akan tampil apapun. Nah, saya kepingin saat misalkan saya tekan button 1 baru muncul data angka tadi 1, 2, 3, contohnya seperti itu. Saya tambahkan dulu. Caranya, nama dari kontrol ini adalah list view 1. List view 1. Saya kembali ke code-nya. List view 1. Nah, ini caranya agar otomatis menampilkan ini adalah tekan kontrol spasi. List view 1 dot items dot add. Terus tambahkan ini apa isinya? Yang di sini yang akan kita tambahkan adalah ini, namanya apa? txt npm. Nah, sekarang kita tambahkan di sini txt underscore npm. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, kontrol spasi, dot text. Jangan lupa memberi dot textnya ya, karena dia defaultnya. Sekali lagi, kalian kalau masih ingat di modul 1, kalau kita menggunakan text box, kalau kita menggunakan objek text box ini defaultnya dia string. Meskipun kita memberi nilai atau memberi value dia angka, dia defaultnya adalah string. Jadi makanya ekstensinya adalah text. Kalau kita menginginkan nanti ke depan kalau text box ini kita mau menjadikan menjadi inputannya adalah angka, jangan lupa digunakan konversi ke integer cin ya, di modul 1, dan jangan lupa. Nah, ini karena defaultnya dia adalah teks, maka jangan lupa menambahkan dot text. Nah, contoh kita coba jalankan satu baris dulu.
1, 2, 3. Oke, datanya masuk ke sini. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kenapa untuk nama dan alamat dia nggak masuk? Nah, ini konsep yang akan saya jelaskan. Kalau misalkan kita masukkan di sini, kita menggunakan, kita tinggal code ya, kita tinggal copy paste saja ya di sini. Coba kita lanjutkan, kita tinggal ganti saja. Kita lanjutkan, berarti cara ngisi untuk yang selanjutnya berarti ditambahkan dong Bu, tinggal npm terus nama. Ini sekali lagi kalau Anda lupa, tinggal kontrol spasi apa ya, oh ini nama, tinggal di tab saja. Oke, lanjut untuk alamat yang terakhir, alamat. Oke, kita coba jalankan. 1, 2, 3. Oke, dia defaultnya benar seperti ini, tapi permasalahannya adalah kita mau mengisi data, seperti yang ada di modul ini, di mana yang atas sendiri adalah penamaan kolomnya. Kalau misalkan seperti ini konsepnya nggak boleh. Ini 1 ini data apa, 2 ini data apa. Kalau misalkan anggap saja 19 bla bla 20 dan sekian lah, namanya Sidu, alamatnya Surabaya misalkan, contoh. Kita coba sebentar. Oke, kita coba isi npm-nya 19 20 sekian, namanya Sidu, alamatnya Surabaya. Oke, pertanyaannya adalah ini data apa yang ditampilkan di list view ini. Nah, sekali lagi kalau misalkan array, kalau kita tambahkan lagi datanya ke samping, terus ini ke samping. Kalau misalkan kita ini enggak, kalau kita white karena dia seperti ini enggak bisa. Ini ke samping semua, datanya ke samping semua karena ini array. Nah, terus harusnya bagaimana Bu? Harusnya adalah kita membutuhkan header. Berarti kalau yang seperti ini saya off-kan dulu, saya beri komen. Ini nggak boleh seperti ini, berarti yang seharusnya code yang seperti ini kita gunakan untuk mengisi headernya. Nah, saya nonaktifkan dulu. Jadi kalau misalkan kita beri petik di depan ini berarti kita nonaktifkan. Saya mau buat caranya bukan seperti ini. Kalau yang seperti ini nanti kita buat mengisi untuk datanya. Sedangkan kalau kita mau mengisi untuk nama kolomnya, yang untuk mengisi ini kode karyawan, nama karyawan. Nah, kita caranya menggunakan list view. Oh ya, sebentar. Ini note ya. Ini yang sering kali terjadi, banyak sekali mahasiswa panik itu di saat aplikasi dijalankan, terus kalian langsung masuk ke dalam code-nya sini, kalian bingung, nggak bisa diedit. Nah, ini nggak bisa diketik ini seperti ini, nggak bisa Bu. Bagaimana? Perhatikan, kalau misalkan tombol debug atau tombol play-nya itu dia disable, tolong ditekan tombol yang stop debugging atau stop running ini. Jadi pertanda apa? Pertanda aplikasi Anda ini sedang di run. Kalau aplikasi sedang di run, dia Anda akan bisa diedit. Jadi kita stop dulu. Nah, berarti posisi yang seperti ini, debuggingnya dia hijau atau sama seperti tombol play-nya ini hijau, kita bisa mengedit. Jadi kalian bingung, ini beberapa kali ini tampilannya seperti ini. Contoh ini saya minimize kayak. Nah, ini sebenarnya simbolnya sudah ada. Ini simbolnya lock. Dia bingung. Bu, toolbox-nya mana? Ini saya mau nambahin ini kok masih salah, ini toolbox-nya kurang. Nah, ini di stop dulu. Kalau di form di stop dulu, baru muncul toolbox-nya. Kalian mau nambahin apa? Mau nambahin label, data picker, combo box atau seperti apa? Pastikan formnya ini tidak terkunci. Lanjut ya. Oke. Nah, yang selanjutnya saya mau menambahkan nama kolomnya. Caranya yaitu list view 1 dot items
mohon maaf karena kita mau memberi kolom ya, list view 1.columns.add. Oke, terus yang ya ada, berarti kita mau nampilin apa yang di sini. Header yang pertama namanya npm nama. Nah, karena di sini adalah teks, langsung berikan npm, tinggal di copy saja nama dan alamat. Ini saya buat contoh yang sederhana ya. Nanti kalau misalkan kalian mau menambahkan ukurannya, silahkan ditambahkan di sini. Misal ukurannya berapa, 50 dan seterusnya. Ini kalian tambahkan. Saya buat yang simple saja dulu. Kita coba, kita run dulu. Nah, karena tadi event atau triggernya adalah saat buttonnya diklik, maka saat button diklik, nah kenapa ini salah? Karena apa? Karena codingannya masih ada yang kurang. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya tampilan ini kita mau buat seperti apa, yang ya berarti ditambahkan list view 1 dot view. Nah, bagaimana tampilannya? Nih, bismillah, kita coba. Oke, kita coba pencet buttonnya. Nah, baru dia muncul. Tambahkan ini, kalau enggak berarti dia belum bisa. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita sudah memberikan headernya. Sekarang permasalahannya, Bu, kan itu kan harusnya bukan di tombol button, tapi saat aplikasi dijalankan headernya muncul. Harusnya saat dijalankan seperti ini, di sini muncul, jadi bukan di sini. Caranya adalah yang ada di sini kita blok, di cut, nah, letakkan atau pindahkan di form load. Di form load itu di mana? Kita coba kembali ke sini, double klik di formnya, jangan di sini. Kalau double klik di button ini ya jadinya di sini. Berarti kita coba double klik di form 1, di form ini double klik. Nah, ini adalah yang disebut dengan form load. Form load ini adalah code yang di bawah sini dijalankan saat form itu dijalankan atau di load atau di run. Oke, kita perhatikan. Nah, nama kolomnya sudah ada saat kita menambahkan saat loadnya ini saat form dijalankan, headernya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita coba menambahkan ini tadi datanya ya. Sekarang kita coba untuk datanya kita aktifkan kembali. Kita coba aktifkan kembali, kita jalankan lagi. Kita coba npm-nya 192020, nama Sidu, alamat SBY. Kita coba jalankan. Nah, kalau dia sudah mengisi data, konsep yang kita gunakan seperti ini dia sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia akan membaca posisinya sebagai kolom. Karena dia mengisinya itu adalah mengisi kolomnya. Jadi untuk isian npm dia sudah benar di posisi yang di sini. Tapi yang bermasalah adalah di nama dan alamat. Nah, jadi di sini ini yang perlu kita revisi, yang ini yang perlu kita revisi. Caranya bagaimana? Caranya adalah berarti untuk dua yang saya beri komen ini adalah sub item, atau misalkan kita mengisinya, kalau kita menggunakan yang add tadi kan sudah ya. Jadi untuk baris pertama ini harus nama kolom npm, nama dan alamat. Nah,
Sedangkan kalau datanya, jadi data yang pertama itu muncul di sini untuk yang list view1.items.add itu mengisi kolom yang selanjutnya. Dari sini dia sudah, untuk yang di sini kan sudah digunakan, di sini sudah diplot untuk headernya. Nah sekarang bagaimana kita mengisi datanya? Code yang seperti ini mengambil posisi untuk kolom 1, sedangkan datanya kita ngisi berarti tadi berapa? 19, 20, 20. Nah sedangkan yang di sini nggak bisa menggunakan code yang sama. Berarti apa? Kalau kita menggunakan di sini berarti kita harus ngurangin satu lagi kan? Mengurangin satu lagi, berarti karena dia di posisinya 3, berarti kita harus kurangin satu lagi agar dia posisinya di atas, naik 1. 3 kan harusnya di sini, dia bukan, tapi dikurangi 1. Berarti caranya adalah jumlahnya berapa dikurangi 1. Di itemsnya ini kita tambahkan lagi, berarti di sini adalah kita mengurangi datanya. Caranya dengan kita coba ulang list view1.items. Nah, kita hitung jumlahnya berapa. Kalau misalkan jumlahnya, nah seperti ini kita coba. Nah, dia nggak akan bisa. Oke. Mohon maaf ini, nah ada tambahan lagi karena dia untuk mengisi ditambahkan sub items. Nah coba kita, kalau misalkan kita tanpa kita hitung jumlahnya berapa, count berapa, kita ngisi kan, kita mau ngisi ke sini, harusnya si do itu kan di sini, tapi kita ngisi si do-nya kok tadi di sini, berarti salah. Kita datanya berapa tadi? 1, 2. Kalau dia 2 terus di sub item dia enggak bisa, nanti error. Kita coba ya, kita coba. Oke, datanya yang sama 19, 20, 20, namanya Sidu, alamatnya Surabaya. Kita coba, error dia. Karena apa? Karena dia mereplace posisinya. Harusnya apa? Nah, nih, invalid argument, value of 1 is not valid for index. Sekali lagi berarti, nah indeksnya berapa tadi kita, oh iya, dibiasakan ya kalau error nggak usah takut, jangan langsung di close seperti tadi, dibaca tadi kayak saya coba jalankan ya, kita nggak usah takut sama error, kita coba cek lagi, kita jalankan, kita coba isi salah aja, kita errornya pasti sama. Nah, karena apa? Datanya dia harusnya ngisi sub item, dan kalau dia ngisi countnya berapa, 2, dia akan nimpalin data yang sudah ada. Jadi ini sebenarnya ada di error ini tuh kita sudah dikasih clue, parameter name-nya ada indeksnya bermasalah. Nah, jangan langsung di close ya, jangan langsung di close, tinggal boleh kalian di copy, misalkan di copy, kalian googling, silahkan googling ini kenapa ini, gunakan pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian memang gunakan bahasa Indonesia, jadi bisa oh ini errornya apa ya, nah, seperti itu. Jadi belajar dari error, nggak usah takut error. Oke, kita stop dulu. Nah sedangkan kalau kita ngomong count, datanya berapa tadi? 1, 2. Data yang sudah terisi di sini ada berapa? 1, 2. Nah karena ini indeks ya, berarti indeks ke berapa? Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 ya. Kalau tadi kita ngomong count 2, berarti dia ngisinya nanti ke sini. Nah sedangkan di sini nggak ada. Harusnya apa? Berarti ditambahkan ini, kita tambahkan maaf, dikurangi 1. Datanya berapa sih tadi, jumlah datanya berapa? 1, 2, datanya 2, min 1 berapa? 1, 2,
min 1 1, berarti dia di indeks 1. 0 1 berarti dia diposisikan di sini, ditambahkan ada sub items. Jadi dia adalah sub item dari ini tadi. Kita coba, benar nggak? Lanjut. Oke, 19 20 20 sidu SBY. Nah, dia masuk ke sini. Nah, berarti untuk alamat kita lakukan juga hal yang sama seperti untuk sub itemnya juga, tinggal di copy saja. Yang beda adalah di sini. Oke, sebelum add. Ya, jadi seperti ini, kita tambahkan seperti ini saja. Kita aktifkan, kita coba tambahkan. Oke, 19 20 20 nama sidu, alamat SBY, datanya. Oke, kita ngisi data lagi. Kita ngisi data berulang kali. Dia sudah menggunakan posisi yang pas. Kenapa? Karena memang harusnya seperti ini. Kita mau mengisi lagi dia count data dulu, 1 2 1. Ini kita hitung data ya, 1 2 3 4 minus 1 berarti 3. Indeks ketiga, tolong isikan indeks ketiga. 0 1 2 3, kurang lebih seperti itu, dan seterusnya. Oke ya, ini untuk konsep indeks. Sekarang saya jelaskan lagi. Nah, saya jelaskan lagi modul dulu. Nah, ini kurang lebih seperti itu kan. Jadi yang dimaksud otomatis itu bukan berarti kalau misalkan count minus 1 berarti dia langsung otomatis. Otomatis apa? Kan buktinya kalau kita tadi mencontohkan yang dibayangkan dari teman-teman adalah otomatis itu ya sudah berarti mengisi secara otomatis. Bukan, kita harus memposisikan di tempat yang sesuai. Nah, kalau misalkan code-nya sudah benar, maka dia ya sudah ngikut. Jadi bukan maksudnya menghitung otomatis ya sudah menghitung otomatis 1 2 3, bukan seperti itu. Oke, lanjut. Sedangkan saya tambahkan lagi sedikit. Nah, ini ada yang sedikit yang beda untuk inputan. Kalau yang di modul ini inputannya semua menggunakan teks, jadi untuk tambahan ekstensinya adalah teks semuanya, .text. Bagaimana dengan kalau misalkan inputannya kita menggunakan selain itu? Di sini saya contohkan, kalian bisa membuat latihan-latihan sendiri bagaimana kalau misalkan menggunakan radio button, bagaimana kalau misalkan saya menggunakan checkbox, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya jelaskan kalau misalkan di radio button ini beda dengan teks yang seperti biasa, tapi bagaimana kita menangkap nilai dari radio button. Ya, jadi di sini saya punya 2 radio button di mana saya sudah rename. Untuk keterangan laki-laki, radio buttonnya adalah RB laki. Untuk yang radio button perempuan, saya beri nama RB perempuan. Nah, karena dia defaultnya adalah radio button, bagaimana kita menangkapnya? Berarti kita convert dulu kalau nilai atau value yang kita pilih ini kita tangkap ke dalam teks. Caranya adalah kita tangkap
Nah, ini contoh misalkan seperti ini. Saya buat dulu, masih ingat di modul 1 ya. Saya mau buat variabel di .NET itu, di VB ini. Kalau kita membuat variabel berarti diawali menggunakan dim. Nah, saya punya variabel JK. Kalian mau menggunakan variabel apapun, monggo silahkan sesuaikan. Kenapa saya beri JK? Karena di sini adalah jenis kelamin untuk memudahkan saya mengingat. Jadi saya buat satu variabel namanya JK. Saya akan buat JK atau variabel JK ini sebagai text box. Ya, saya punya variabel JK yang saya kayak saya mau bentuk JK ini menjadi text box. Oke. Yang selanjutnya yaitu saya buat menangkap value yang ada di radio button. Caranya, kalau misalkan RB laki-laki ini saya cek sama dengan true, saya cek, berarti kalau radio button kan dia nggak akan bisa memilih lebih dari satu. Radio button ada berapapun, radio button ini ada 3. Nah, ini saya contohkan, ini saya bingung kalau jenis kelamin ini kan nggak mungkin tidak dikenali kan ya. Nah, jadi ini contohnya. Radio button ini digunakan saat apa sih? Saat ada banyak pilihan tapi kita hanya menerima satu pilihan saja. Jadi kita hanya menerima satu inputan saja, berarti kita membutuhkan radio button. Sedangkan kalau misalkan kita boleh menangkap beberapa value, kita bisa menggunakan inputan checkbox ya. Oke, lanjut. Oke, jadi saya mau kalau misalkan seperti tadi, saya mau klik, kalau misalkan radio button yang saya pilih adalah laki-laki, if rb laki dot check sama dengan true, berarti nah ini saya ambil tadi variabel JK tadi. Maka karena saya tadi punya variabel, saya gunakan variabel yang saya pakai tadi. Ini kan variabel bebas, tapi dia saya bentukkan jadi text box. jk.text laki-laki. Nah, karena di sini saya cuman ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan, berarti ya sudah, else kalau nggak milih laki-laki kan berarti perempuan. Else jk.text perempuan. Nah, inilah nanti yang akan saya tangkap, itu adalah jk.text-nya. Jadi bukan rb-nya. Ya, jadi yang saya tangkap adalah jk-nya. Untuk radio button harus dikonversi seperti ini. Jadi bukan rb laki.text, tapi saya convert ke jk.text, sehingga di kolom untuk jenis kelamin ini yang saya tangkap adalah jk.text. Nah, ini keberapa ini? 1012 ya. Oke. Ini yang saya masukkan jk.text. Ya. Jadi bukan rb laki.text. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita tidak convert seperti ini, kita tidak tangkap value-nya, ini adalah satu kesatuan. Bu, boleh enggak Bu pakai combo box? Kalau combo box tinggal value-nya diambil, sudah bisa. Kalau untuk radio button harus dikonvert seperti ini. Kalau misalkan kalau laki-laki, berarti di sini rb laki.text misalkan. Bagaimana kalau misalkan yang terpilih radio buttonnya perempuan? Nah, jadi kita selesaikan dulu radio buttonnya. Contohnya saya coba jalankan. Jadi NPT-nya berapa? NPT dari karyawan tersebut, NPT-nya 123. Nama karyawannya Bu Siti, perempuan. Terus ini nanti aja dulu. Ini gampang.
tambah perempuan. Ini tanggal lahir tinggal diambil value-nya. Oke, selesai. Seperti itu. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, nah kita tambahkan lagi 456 siapa? Joni tidak mungkin perempuan ya, Joni laki-laki. Kita coba tambahkan, nah, dan seterusnya. Nah ini nanti tambahkan kalau misalkan eventnya setelah seperti ini, Bu boleh nggak Bu saya langsung clearkan? Boleh, kembali lagi ke modul, sudah ada bagaimana event clear ya, ada event clear di modul 1 kan ya, ada clear. Nah seperti itu untuk modul array-nya. Nah ini juga ini untuk count 1, ini perhatikan lagi list view-nya. Silahkan sekali lagi harapan saya kalian banyak latihan, semakin banyak latihan nggak usah takut untuk error. Kalau misalkan error, belajar untuk bagaimana kalian googling dari error handling yang seperti itu, yang menambah kelihayan kalian yang merasa saya tidak bisa. Harapan saya diminimalisir tidak bisanya itu, tapi coba latihan ya, banyak latihan, minimalisir untuk saya tidak bisa, tapi banyak latihan. Saya yakin nanti akhirnya begitu kalian merasa nyaman, oh ternyata seperti ini ya, bagaimana error handlingnya, bagaimana seperti ini, bagaimana seperti itu, belajar dari sesuatu yang simple, saya yakin kemampuan akan meningkat. Oke, untuk materi array minggu ini saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan sekali lagi, semoga kita bisa bertemu lagi di kuliah secara offline agar kita bisa berkomunikasi dua arah. Sukses untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.